Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita menghadiahkan surat Fatihah kepada muallif hadzal kitab ila hadratin nabiyina wa syafi'ina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i aswasihi wa aulati wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wal musannifin wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakir ghafarallahu wa nafa'ana bihi bi ulumihi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ya pembacaan kitab Mawaid al-Usfuriyah ini, kita sampai pada hadis yang ke-8. Sekali lagi bahwa kitab ini didasari pada suatu hadis bahwa man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afwi wal ghufran, bahwa barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis maka akan berada dalam keadaan diampuni. Jadi semoga kita yang mempelajari ke-40 hadis ini tabarukan dan juga kita berharap memperoleh ilmu dari kitab ini ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memahami, syukur, menghafal 40 hadis. Dan dalam kitab Mawaid al-Usfuriyah ini akan ada 40 hadis disertai dengan beberapa cerita-cerita pendukung, baik cerita itu berasal dari cerita tabi'in, cerita orang alim, atau cerita-cerita Israiliyah. Al-Haditsus Samin An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babi minal masjid yaumal jum'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asma'ihim hatta yakuna akhiru ma yuktabu rajulun ja'a khina jalasal imam alal mimbar falam yu'zi ahadan fi majlisihi walam yaqul illa khairan fadzalika adna ahli yaumil jum'ah hatta wadzalika allazi yughfaru lahu ma amila minas sayyi'at bainal jum'atain al-khubara bitamami. Kita artikan ya, an Ali bin Abi Thalib, saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, muga-muga mulyaake sinten Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu lungguh ala kulli babin ing atase saben-saben pintu minal masjidi saking masjid yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat sapa sab'una malakan sapa 70 malaikat yaktubuna kang padha nulis sapa malak annasa ing menungso biasmaim jenenge nas hatta yakuna sehingga ana apa akhiruman apa akhire wong yuktabu iku den tulis rajulun sapa rajul jaa sapa lanang jaa kang teka khina jelas nalikane lungguh sapa al imamu imam alal mimbar ing atase mimbar falam yuzi mongko orang larani sapa man ahadan ing sawiji-wiji atau seseorang fi majlisi ing dalem lungguhe wong walam yakulan orang ngucap sapa man ila khairan kejaba keapian. Fazalika mongko ta'i mengkono rajul itu adna ahli yaumil jum'ah kuwi sak sithik-sithike ganjarane dina Jumat hadon apane pahalane. Wazalika lan utawi mengkono-mengkono allazi kuwong yufaru kang den ngapura lau kudu allazi apa ing dalem antarane rong Jumatan.
Ya. Jadi sekali lagi bahwa ini hadis al-khobaro bitamamihi ai iqra'il khobaro bitamamihi, bacalah khobar dengan sempurnanya. Jadi ini adalah ada suatu penggalan hadis yang mana ini terkait dengan apa yang terjadi kalau kita Jumatan ya. Nanti di belakang dikatakan bahwa antara satu Jumat dengan Jumatan yang lain itu seperti haji, sehingga guyonannya orang kalau Anda nanti merasa tidak mampu untuk haji, maka sholat Jumat itu sebagai ganti pahalanya ketika seandainya seseorang itu tidak ditakdir untuk mampu berangkat haji, ya sholat Jumat ini sholat Jumat ini adalah sebagai pengganti untuk naik haji ya. Karena apa? Ini makanya kan seringkali kita itu akan dicatat oleh malaikat selama kita itu datangnya sebelum imam itu naik mimbar ya, sehingga kalau model di Jogja di UGM yang model satu azan ya, sebelum azan itu dikumandangkan ya kita sebaiknya sudah sampai di masjid untuk duduk, karena orang yang datangnya itu tepat menjelang khotib itu duduk di mimbarnya itu adalah serendah-rendahnya ya ahli Jumat yang memperoleh pahala ya, seperti itu. Kama qala ta'ala, kaya sampun ngendikan sinten Allah taala, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, wa in qala lan nalikane ngendikan sinten rabbuka pangeran selil malaikati maring malaikat ini setune ingsun ja'ilun itu zat kang dadekake fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah. Qalu mongko padha ngucap sapa malaikat ataj'alu ya. Ini malaikat itu dengan logikanya sendiri kemudian dia berkata ataj'alu ana ta bakal ndadekake panjenengan fiya ing dalem man sop ataj'alu ana ta ndadekake panjenengan fiha ing dalem man ing wong yusidu kang rusak sapa man via ing dalem wa yasfikulan numpake sapa man adima ing pira-pira getih wa nahnu lan hale utawi kita nusabbiku iku nasbihake nusiake sapa kita bihamdika kelawan lantaran muji panjenengan wa nuqaddisu lan ngagungake lan nyucikake sapa kita laka panjenengan fa ghadaba mongko murka sinten Allah alaihi mengatasi malaikat wa qala lan ngendikan sinten Allah ini setune ingsun alamu luwih ngerti ma ing perkara la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh. Artinya dari cerita ini itu beberapa malaikat ya, mestinya ini bukan malaikat yang papan atas ya, ini bukan al-malaikatul muqarrabun ya, yang tingkat kedekatannya tentunya berbeda ya. Ini mungkin ya malaikat yang mediocre, dia itu mendebat apakah engkau akan menciptakan, dan ini sangat terkenal sekali ya cerita iblis itu kan bermula dari cerita ini ya. Kemudian dijawab oleh Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Fakhofat mongko wedi sapa al malaikat malaikat fatofu mongko padha towat sapa malaikat haulal arsy ing sekitare aras sab amarotin ing pitung ambalan ya. Ketika Allah itu murka karena didebat dengan oleh para malaikat ya, malaikat mediocre atau malaikat kelas bawah itu, Allah akhirnya murka, kemudian malaikat menjadi takut. Fatobu mongko towat sapa malaikat khaulal arsy ing dalam sekitar aras sab amarotin ing pitung ambalan. Fatajawaza mongko ngapura sinten Allah andum saking malaikat. Fa amara mongko perintah sinten Allah lahum kedue malaikat ayyabna bana yabnu ya, ayyabnu yento bangun sapa malaikat baitan ing omah ala wajil ardi
ing atase mukane bumi hatta law adnaba sehingga lamun dosa sapa auladu Adam pira-pira anak Adam fayatufuna mongko padha tawaf sapa auladu Adam haulal baiti ing dalem sekitare bait sab amarotin ing pitung ambalan fatazawazu mongko fayutazawazu mongko den ampuni ya sapa fatazawaza mongko ngampuni sinten Allah anhum saking nas kama tazawaza kalau oleh wis ngampuni sinten Allah anil malaikati saking malaikat ya sudah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk begitu Allah murka, kemudian malaikat itu mengelilingi suatu bait ya di sekitar Arsy, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membuat suatu rumah, artinya ini ya Ka'bah ya, bait ala wajil ardi di bumi, sehingga kalau semua anak Adam itu dia berdosa kemudian itu bertawaf maka Allah akan mengampuninya, sehingga ibadah tawaf ini meniru ya ketika malaikat itu komplain kepada Allah kemudian Allah itu murka, kemudian malaikat itu mengelilingi di sekitar Arsy dan akhirnya diampuni. Dari situ kalau orang itu tawaf ya tawaf di Ka'bah maka insya Allah dosanya juga akan diampuni sebagaimana Allah itu mengampuni malaikat yang tadi komplain. Sumanazalu mongko podo temurun sapa malaikat fabano mongko bangun sapa malaikat alal ardi ing atase bumi ya bangun al Ka'bah ing Ka'bah. Akhirnya malaikat itu membangun suatu Ka'bah, sumarofa'ahallahu nuli ngangkat sinten Allah ing Ka'bah, Allah taala sinten Allah taala waqta tufani ing dalem wektune banjir ilas samai maring langit ar-rabiati kang kaping 4. Ada yang bilang di langit keempat, ada yang ke langit ketujuh, tapi ini yang masyhur itu di langit keempat. Wa khalaqala nyiptakaken sinten Allah mana rohu ing menorone Ka'bah fi jani bil baiti ing dalem sampinge bait, sampinge Ka'bah. Artinya ya, para malaikat itu kemudian turun ke bumi, kemudian dia membuat Ka'bah setelah pada waktu ada banjir besar, kemudian Ka'bah itu diangkat oleh Allah ke langit keempat dan di sampingnya itu dibangunkan suatu menara. Maka mungkin beberapa masjid itu kalau membangun menara itu ada yang di atasnya itu juga ada yang di sampingnya. Summa samahu nuli jenengi sinten Allah hu ing tadi Ka'bah tadi al baitul ma'mur ing baitul makmur. Jadi Baitul Makmur itu adalah suatu portofolionya atau kembarannya dari Ka'bah. Jadi kalau menurut cerita ini yang dibangun pertama kali itu justru adalah Ka'bah. Kemudian karena ada banjir, kemudian Allah itu mengangkat Ka'bah ke Baitul Makmur ya, disebut dengan Baitul Makmur ya. Kemudian Baitul Makmur tadi di sampingnya itu ada suatu menara. Watulul manaroti lan utawi panjange menara itu khamsumiati amin iku 500 tahun, 500 tahun perjalanan ya, 500 tahun perjalanan itu panjangnya. Jadi bisa dibayangin 500 tahun perjalanan. Itu berapa berapa panjangnya ya. Faiza kana menalikane ana apa yaumul Jumat dina Jumat ya sadu munggah sapa Jibril alaihissalam alal manarati ing atase menara wa yu'adzinu lan azan sapa Jibril ya. Jadi kalau hari Jumat itu Jibril itu naik ke menara, kemudian tukang azannya itu malaikat Jibril. Jadi ini diingat-ingat ya. Wes atulan munggah sapa Israfilu malaikat Israfil, ya ini kan malaikat papan atas ya, Jibril, Israfil, Mikail ya.
Israfil wis adulan munggah sapa Israfil alal mimbar ing atase mimbar wa yaktubulan khutbah. Jadi tukang azannya adalah Jibril, yang khutbah adalah Israfil. Wa ya ummu, ya ini semuanya malaikat papan atas ini. Wa ya ummu lan ngimami sapa Mikail al malaikata ing malaikat. Fa iza faragha moko nalikane wis rampung sopo malaikat minas sholati saking sholat yakulu, jadi Jibril tadi yang tukang azan, Mikail itu yang imami, Israfil itu yang khutbah, ya. Jadi ini ada pembagian tugas. Ketika semuanya itu sudah selesai sholat Jumat, kemudian yakulu Jibril ngendikan malaikat Jibril, maka solali mau tahu apa khasola iku hasil li kedua ingsun minas sawabi saking ganjaran li ajlil azani krono arai azan wahab tuhu mongko maringake sapa ingsun hu ing sawab ing ganjaran li jami ilmu azinina ing kedua pira-pira wong kang azan fi wasil ardi ing dalem muka bumi. Kemudian malaikat Jibril berkata bahwa pahala yang saya peroleh karena saya sebagai muazin itu saya berikan kepada yang ahli azan. Jadi yang tukang azan ini, ya, muazinnya itu dapat pahalanya dari pahala mengazaninya malaikat Jibril. Wa yaqulu Israfil lan ucap ngendikan sapa Israfil maka solali minas sawab mau ta'i perkara kasola kang wis kasil li kedue ingsun minas sawabi saking ganjaran lil khutbati krana khutbah wahab tuhu iku nyerahake sapa ingsun hu ing saub li jami'il khutubai maring sakabehane tukang khutbah fi wajil ardi ing dalem muka bumi. Kemudian Israfil berkata bahwa pahala yang aku berikan, pahala yang aku dapat karena aku khutbah itu saya berikan kepada khotib, ya. Jadi Anda mikir ini yang bukan muazin, yang bukan khotib, lalu dapat mana itu pahalanya, ya. Dan terus ini semayakulu Mikail nuling ucap sinten Mikail imam malaikat Mikail mau ta'i perkara kasola kang kasil li kedue ingsun minas sawabi maring ganjaran di hasil imamah. Nah, ini pahala imam. Krono arai ngimami wahab tuhu iku maringake sapa ingsun hu ing sawab liman kedue wong ya ummu kang imami sapa man yaumal jumat ing dalam dina Jumat fi wasil ardi ing dalam muka bumi. Jadi pahalanya ngimaminya malaikat Mikail itu diberikan kepada orang yang ngimami. Lalu jamaahnya dapat apa ini? Nah, summa taqulul malaikah nuli ngucap sinten malaikat tu pira-pira malaikat maha solalana mau tawi perkara kasola kang kaselana kedue kita minas sawabi saking ganjaran minal jamaati saking jamaah wahabnahu iku maringake sapa kita hu ing sawab li jami iman maring sekabehane wong salat kang salat sapa man salatal jumati ing dalem ing salat Jumat khalfan imam ing samburine imam. Jadi sekali lagi ini tentunya ada pembedaan, ya, dari sini bahwa tentunya pahala yang spesial itu bagi muadzin, bagi khatib dan bagi imam, ya. Kalau lalu yang jamaah apa, ya? Jamaah ya pahalanya dari para malaikat yang menjadi makmum, ya. Terus seperti ini kelanjutannya ceritanya wa yaqulullah azza wajal, ya, karena malaikat tadi cerita membagikan pahala-pahala itu. Nah, ini lalu Allah ngunggahi gitu, ya. Allah karena Allah itu Rahman Rahimnya wa yaqulullah azza wajal lan ngendikan sinten Allah azza wajal ya malaikati he malaikat ingsun atatakarramuna ana ta padha mulyake sira kabeh ala ibadi ngatasi pira-pira kawula ingsun wa analan halil utawi ingsun itu akramul akramin iku sak mulya-mulyane sak mulya-mulyane kamulyanan, ya. Ya malaikati, he malaikat ingsun ushidukum
nyeksekake sapa ingsun kum ing sira kabeh apa anni setune ingsun itu qad ghafartu iku teman-teman ngapura sapa ingsun lahum kedue ibadi wa hada lan utawi iki kulo ya sakabehane hada maksusun itu den khususake bihadil ummati kelawan ikilah umat wala nasiba lan ora ana bagian itu iku maujud min hadza saking iki lisairil umami maring sekabehane pira-pira umat al madiyati kang lewat ya, lalu Allah malah memberikan kamu memuliakannya seperti itu dengarkan dan persaksikanlah hai malaikatku bahwa semuanya itu telah aku ampuni ya ini karena apa keutamaan dari sholat Jumat ya di semuanya, baik muazzinnya, baik imamnya, baik khotibnya, baik makmumnya. Qala Syekh Al-Imam Alimul Millah Waddin Az-Zundusti. Sami itu ngrungu sapa ingsun al-imama ing Imam Aba Muhammad bin Abdillah bin Fadl yuhki kuwi cerita sapa Imam fi amati darsi ing dalam umum-umume pelajaran bil farisati kelawan bahasa Persi anil Auza'i saking Imam Auza'i qala ngendikan sinten Imam Abu Muhammad marro lewat Maisarah itu nama laki-laki ya makanya dulu ketika Nabi berdagang ke Syam memperdagangkan dagangannya Sayyidatina Khadijah itu beliau ditemani yang bantu Sayyidatina Khadijah namanya Maisarah itu bukan walaupun Maisarah itu kalau di Indonesia kan seringkali nama perempuan ya tapi Maisarah ini nama laki-laki buktinya itu kalau Anda lihat fi'il madhinya kan pakai laki-laki bukan marrot Maisarah tetapi marroh Maisarah itu menunjukkan bahwa Maisarah itu adalah nama laki-laki. Marra Maisarah wis liwat sapa Maisarah bin Khunes fil maqabir ing dalem pira-pira kuburan yauman ing suwiji dina faqala monggo ngucap sapa Maisarah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalam terus selamatan alaikum ngatasi sira kabeh ya ahlal kubur ya ahli kubur. Antum tawi sira kabeh lana kedue kita salafun iku pendahulu. Wa nahnu lan utawi kita lakum kedue sira kabeh khalafun itu yang belakangan ya. Kemudian jadi ceritanya Maisarah lewat dalam suatu kuburan, kemudian biasalah kalau lewat kuburan kan tentunya kita berdoa, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya alal kubur, antum lana salafun, wa nahnu lakum khalafun. Farohimah mongko mulyake sinten, mongko melasi sinten Allah, mongko muga-muga melasi sinten Allah iyana ing kita wa iyakum lan sira kabeh. Wa ghafarolan mugi-mugi ngapura sinten Allah lana kedue kita walakum lan dumateng sira kabeh wa barokalan mugi-mugi paring berkah sinten Allah lana kedue kita walakum lan kedue sira kabeh fil qudumi ing dalem nekani alai atase kubur idza sirna nalikane dadi sapa kita ilama maring perkara sirtum kang dadi sira kabeh ilahi ing atase ilahi maring ma jadi itu doa ketika Maisarah lewat kuburan, kemudian dia berdoa dengan doa ini tadi ya. Mulai dari Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun, rahimallahu iyana wa iyyakum, wa ghafara lana wa lakum, wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi, idza syirna ila ma syirtum ilaihi. Qala. Nah ini ceritanya ya. Kala ngendikan sapa Maisarah farudda mongko balekake sinten Allah ar-ruha ing roh ila jasadi rajulin maring jasate wong lanang ya jadi salah satu dari laki-laki itu ahli kuburan tadi ahli kubur itu rohnya dikembalikan ke jasadnya ya minhum saking ahli kubur fa ajabahu mongko jawabi sapa rajul hu ing Maisarah bilisanin fasihin kelawan lisan kang fasih tubalakum ya ahlat dunya ya ini ya ceritanya ya tubaduh bejo kemayangan lakum kedue sira kabeh ya ahlat dunya ya ahli dunya tuhajjuna fi kulli syahrin padha kaji sira kabeh fi kulli syahrin ing dalem saben-saben wulan arba'a maratin ing
4 kali. Faqala Maisarah mongko ngendikan sinten Maisarah, ila aina nahujju, maring endi? Ya, artinya ketika seorang laki-laki yang tadi itu jasadnya itu, rohnya itu dikembalikan ke jasadnya dan bisa menjawab, oh sungguh ahli dunia itu beruntung karena Anda itu dalam 1 bulan bisa haji sampai 4 kali. Kemudian Maisarah balik bertanya, gimana kita itu bisa haji seperti itu ya? Ila aina nahujju fi kulli syarrin arba'a marrah. Faqala Maisarah mongko ngendikan sinten Maisarah ila aina maring endi nahujju haji sapa ingsun fi kulli syahrin ing dalem saben-saben sasi arba'a marratin ing 4 kali. Yarhamukallah, muga-muga melasi ka ing sirah Allahu Allah. Jadi itu ya kalau dianu yaitu di titik ya arba amarot, kemudian artinya dia itu bertanya sekaligus mendoakan kepada rojul yang rohnya tadi dikembalikan ke jasadnya ya. Yarhamukallah gitu ya, ini mendoakan ini bagi kita kalau ada orang itu memberikan kabar kepada kita, maka sebaiknya kita juga mendoakan ya, seperti ini yang dilakukan oleh Maisarah. Kola ngucap sopo rojul ya, yang tadi orang yang sudah meninggal kemudian rohnya dikembalikan, al Jum'ah, dino Jumat ya, dalam 1 bulan ada 4 kali Jumat ya, mungkin kadang 5 kali ya, sehingga dalam 1 bulan itu rata-rata kita sama dengan pahala haji 4 kali ya. Jadi ini saya lagi bagi yang ditakdir kok enggak haji, maka ini ya ibadahnya apa ya, sabar menerima takdir, kemudian kompensasinya sebagai gantinya adalah Jumatan ya. Jadi harus sungguh-sungguh betul ya. Oke, kola al Jum'ah sumakola nuli ngendikan sinten rojul ya, wong sing yang tadi yang bangun dari kubur tadi, amat alamuna ono to orang ngerti sira kabeh annaha sedune Jumat itu hujjatun, itu setara dengan haji, mabruratun kang mabrur, makbulatun kang tinompo ya. Apakah kamu semua tidak tahu bahwa Jumat itu setara dengan pahala haji yang mabrurah, yang makbulah. Qala ngendika sapa Maisarah, akhbirna, mugi maringi kabar panjenengan, artinya kalau gitu kabarkanlah nah kepada kita ma ing amalan nudawimu kang langgengake sapa kita ale ing atase ma yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu ya. Lalu dia si Maisarah itu malah tanya, kalau gitu kabari kepadaku, kepada kita, amalan apa yang harus kita konsistenkan, harus kita mudawamahkan sehingga kita itu memperoleh ya, atau kita dirahmati oleh Allah. Qala ngucap sapa rojul tadi, al istighfar ya ahli dunya ya, al istighfar he ahli dunya, la al istighfar utawi istighfar iku anfaul asya, iku luweh manfaatine perkara fil akhirati dalam akhirat. Oleh karena itu mungkin kalau hari Jumat ya kita banyak beristighfar, karena kata rojulul ini bahwa al istighfar anfaul asya. Qala fama manaka ang Fama mongko tawi apa mana iku nyegah ka ing sira ang tarudda enje rudda ya ruddu ang tarudda enje ento balekake sira alaina ing atase kita assalamu ing salam. Kalau gitu apa yang menyegahmu untuk menjawab salam kami ya gitu. Ora kola ngucap sapa rajul assalamu tawi selamatan itu hasanatun kebaikan, wal hasanatu lan utawi kebaikan itu kotrufiat teman-teman den angkat anna maring kita fala hasanatalana, mongko ora ana kebaikan itu maujud lana kedue kita. Artinya begitu
orang itu sudah meninggal, ya dia ini kebaikannya itu diangkat, ya. Sama lah ini sama dengan hadis idza mata ibnu adam in qata amalu ila fi salasin shadaqatin jariyatin, ya, kemudian apa, waladun solihun yad'ulah, ya, ilmun yung tafa'u bihi, kemudian waladun solikun yad'ulah. Kemudian fala hasanata lana, ora ana kebaikan iku maujud lana kedue kita tazidu kang bisa uh, tambah opo hasanah wala sayyi'ata lan ora ana keelekan maujud lana kedua kita tangkusu kang dadi kurang opo sayyi'ah. Ya, kenapa engkau tidak menjawab salam kami? Kemudian dijawab, kalau kami sudah di kuburan itu, ya, amal-amal baik itu telah diangkat, ya, pala hasanata tazidu, demikian juga amal-amal kejahatan itu juga sudah diangkat, fala sayyi'ata lana tangkusu, tidak ada kejelekan yang berkurang, ya. Ya tadilah hadis terkenal idama ternaring kata amrillah min salah sudah kotin jariatin almi yang tafibi awaliyatun solikon jatulah. Ya, kemudian kola kot rodina angkum ja'ala dunya bikaulikum lana rahimallahu fulanan al mutawaffa. Kola ngucap sopo rojul kot rodina, teman-teman ridho sopo kita angkum saking sira kabeh ya ala dunya ya ali dunya bikaulikum, kelawan pengucap sira kabeh lana kedue kita rahimallahu fulanan. Ya, kita ridho lah dengan apa? Artinya kita itu ridho setiap kamu itu melewati kuburan kemudian mengucapkan tadi itu, ya, assalamualaikum ya alal kubur antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Qala Syekh al-Imam Alimul Millah wa Din Az-Zandusti sami itu Abu Mansur al-Mazkur yaqul atau maring sinten Allah Ta'ala yauma sabti dalam dina Sabtu li Musa maring Nabi Musa al-khamsina, Sabtu itu diberikan oleh Allah bagi Nabi Musa dan 50 al-khamsina 50 nabiyan apa nih nabi wa mursalan lan rasul ma'uf sane Nabi Musa wa atolan paring sinten Allah yaumal ahadi ing dina ahad Isa maring Isa wali khamsina lan maring 50 nabiyan apa nih nabi ini wa mursalan lan rasule mau besertane Isa wa atolan maring sinten Allah yaumal isnin ing dalam dina Isnin li Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad, ya, maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam wali salasi wasitina nabiyan lan maring swidak telu apane nabi wa mursalan lan rasule mau besertane Nabi Muhammad li annal anbiya'a krana setune pira-pira nabi alaihimussalam itu mi'atu alfin wa arba'una wa isruna alfi nabiyin. Jumlah nabi kuwi pira 100.000 wa arba'atun lan papat wa isruna alfi nabiyin lan 20.000, berarti 124.000 wal mursalin ae li'annal mursalina gitu maksudnya, ya, karena setune rasul minhum itu setengah sange rasul itu salah sumi'ah wa salah satu asyar, ya, ada berapa 313 fal afdalu mongko utawi kang luwih utama itu Muhammadun alaihissalam zida ditambah ma'ai setane nabi salah satu asyara telulas nabiyan apa nabine wa mursalan wa atau yaumas sulasai lan mari sinten Allah yaumas sulasi dina Selasa li Sulaimana wa li khamsina nabiyan maring Nabi Sulaiman wa li khamsina lan maring 50 nabiyan apa nabine wa mursalan ma'hu wa atau lan maring sinten Allah yaumal arba'in dina Jumat li Yakub maring Yakub wa li khamsina nabiyan lan maring 50 nabiyan apa nabine wa mursalan ma'hu wa atau yaumal khamis lan maring sinten Allah yaumal khamis ing dalam dina Khamis li Adam maring Nabi Adam alaihissalam wa li khamsina mursalan ma'hu shalawatullah alaihim ajma'in. Fayab mongko keri apa yaumul jum'ati apa dina Jum'ah kuwi lillahi ta'ala kagungane Allah ta'ala. Ola Nabi ngendika sinten Nabi alaihissalam ya Rabbi duh pangeran ingsun Nabi Muhammad, ya, ya Rabbi duh pangeran ingsun mau tawi apa
hadza iku merkole sapa umat ingsun mingka maring panjenengan qala Allah taala ngendika Allah ya Muhammad yaumul jum'ah utawi dina Jumat wal jannah lan swarga li iku milikku ya Muhammad dari Jumat dan surga itu milikku wa ato itu lan wis paring sapa ingsun wis maringake sapa ingsun al Jumat ing Jumat wal jannata lan swarga li umatika maring umat sira wa ridha lan utawi ridha ingsun iku ma'al Jumat cetane dina Jumat wal jannah lan utawi swarga hadiyatun iku sebagai hadiah lahu maring umatmu ya. Oke, sekarang al hadis tasi ya. Hadis yang nomor 9. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah berarti hadis qudsi ya yaqulullah ngendika sinten Allah ya ibn Adam he anak Adam istahi isina sira mini sange ingsun ingda maksiatika maring nalikane maksiat ira wa ana lan halil tawi ingsun istahi itu isin sapa ingsun mingka saing sira yaumal aradi ing dalem dinane ditampakake amal al akbari kang gedhe ya yaumal aradil akbar maksud dina akhirat falau azibuka mongko ora nyiksa sapa ingsun ka ing sira. Ini yang pertama. Hai anak Adam, kamu mau lulah kepadaku untuk melakukan maksiat ya, maka aku akan malu untuk menyiksamu ketika hari kiamat. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Allah ya. Yang kedua, ya ibn Adam. Anak Adam, tobat sira ilaya maring ingsun ukrimuka mongko mulyake sapa ingsun ka ing sira karomatal anbiya'i ing kemuliaane pira-pira nabi. Ya, nah ini yang kedua. Jadi perintah yang pertama itu kita itu disuruh malu ya. Yang kedua kita disuruh taubat ya. Kemudian yang ketiga yabna Adam he anak Adam la tuhawil aja malingake sira qalbaka ing ati sira ani sange ingsun fa innaka mongko sedune sira in hawalta lamun malingake sira qalbaka ing ati sira ani saking ingsun akhzuluka mongko nginake sapa ingsun ka ing sira fala angsuruka mongko ora nulung sapa ingsun ka ing sira. Yang ketiga ya tadi yang pertama kita disuruh malu, yang kedua kita disuruh bertobat, yang ketiga kita disuruh tidak berpaling ya, hati kita tidak berpaling. Kemudian yang keempat ini apa? Ya, ya ibn Adam, hei anak Adam laulaki tani, lamun ketemu sira ni ingsun yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, wa ma akalan iku tetep sertani sira hasanatun utawi pira-pira kebaikan mislu ahlil ardi kang madani ahline bumi lam akbil mongko ora nrimo ingsun mingka ing sira hatta tusaddiqani sehingga benerake sira ni ing ingsun biwa'di kelawan janji ingsun wa wa'idi lan ancaman ingsun. Jadi yang keempat ya sekali pertama malu, kemudian yang kedua taubat, yang ketiga jangan berpaling hati kita dari Allah. Kemudian yang keempat itu kita harus membenarkan janji dan ancaman Allah. Yang terakhir, ya ibn Adam ini setune ingsun ana yo ingsun ar-razzaqu itu zakang mari maringi rezekine wa anta lan utawi sira al-marzuq itu kang den rezekine. Aku ini adalah zat yang pemilik rezeki dan kamu itu adalah orang yang diberi rezeki. Jadi subjeknya Allah ya, objeknya ini manusia dikasih rezeki. Wa anta utawi sira ta'lamus itu ngerti sira aning sedune ingsun ufika iku ngapura sapa ingsun atau nyukupi sapa ingsun ka ing sira rizqoka ing rezeki sira wala tatrik mongko aja ninggal sira taati ing ketaatan ingsun bisa babi rezeki kelawan sebabe rezeki ya. Yang kelima, mbok kamu itu jangan
meninggalkan taat kepadaku. Karena apa? Karena yang memberikan rizki kepadamu itu ya aku Allah ya. Oke. Fala tatruk moko aja ninggal sira taati ing taat ingsun bisa babi rezeki lawan sebab rezeki fa innaka moko sedune sira ing tarot lamun ninggal sira taati ing ketaatan ingsun bisa babi rezeki kelawan sebab rezekimu aujab tu alaika ukubati mongko wajibake sapa ingsun alaika ing atase sira ukubati ing siksa ingsun ya. Cerita yang masyhur tentunya adalah siapa? Sa'labah. Dia dulu miskin ya sampai kalau Jumatan aja itu harus segera pulang karena apa? Pakaiannya itu untuk gantian sama istrinya. Suatu saat dia sudah minta kaya, minta didoakan oleh Rasulullah ke Allah untuk kaya, akhirnya dia menjadi kaya, akhirnya dia dia itu lupa nggak sholat Jum'ah, sholat jamaah, akhirnya sholat Jumat pun ditinggalkan. Ini termasuk yang disinyalir oleh Allah, janganlah engkau meninggalkan taat kepadaku dengan sebab rezeki yang telah ku berikan kepadamu. Ya, seperti itu. Bisa babi rizki ujab tu alaika ukubati ya ibn Adam ikhfat li hadhil khisal al khamsah. Hei anak Adam ikhfat jogo siroli krono ingsun hasil fisola yang kira pira-pira tinggal alhamdulillah. Jadi tadi kan 5 ya. Yang pertama tadi kita harus malu pada Allah ketika bermaksiat. Yang kedua kita harus bertobat. Yang ketiga kita tidak berpaling. Yang keempat kita harus selalu membenarkan janji dan ancaman Allah. Dan yang terakhir apa? Kita tidak meninggalkan ketaatan kita kepada Allah karena rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mau itu pitutur ayazi tegese utawi iki mau itu niku pitutur ya ikhwani pira-pira kanca ingsun la tagtamu ojo taktamu itu ketungkul artinya terlalu memperhatikan ya la taktamu ojo memperhatike sira kabeh ala rizki ing atase rizki wala yamnaukum lan ora nyegakum ing sira kabeh apa rizkukum rizkine sira kabeh ane taati saking taat bisa babi qaulillahi taala kelawan sebabe pangendikane Allah taala wa ma min tabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa malan apapun min dabatin saking binatang melata fil ardi ing dalem bumi illa 'alallahi kejaba ing atase Allah rizqa utawi rizkine dabbah. Jadi apapun ya diantaranya adalah binatang melata itu semua rizkinya itu sudah diatur oleh Allah. Kama ja'a fil khobar. Ini ada cerita ya. Saya suka cerita-cerita seperti ini ya karena lebih mengingatkan kita. Ya, ketika kita membaca ini kan di awal juz 12 ya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kama ja'a fil khobar kaya oleh wis teka fil khobar ing dalem khobar Allah taala sedune Allah taala khalaqa iku nyiptakake sinten Allah tairon ing manuk akhdara kang ijo fil hawa ing dalem angkasa atau dalam awang-awang wajah alalan dadiake sinten Allah ala dhori ing atase kikri manuk romkan ing tombak wa tahta batni lan ing dalem ngisore perute toir romhan ing tombak akhara kang liya. Jadi ini cerita ya bahwa Allah itu menciptakan suatu burung hijau di angkasa yang mana di atas punggungnya itu ada tombak dan di bawah perutnya juga ada tombak. Wa khalaqa lan nyiptakake sinten Allah hutan ing hut itu ikan besar ya. Hut itu ikan besar. Fil bahri ing dalem segara yakulu kang mangan apa hut as-samaka in iwak kecil. Jadi Allah tadi pertama menciptakan apa? Nanti cerita di akhirnya itu asik ya, menunjukkan betapa kuasanya Allah. Jadi Allah menciptakan yang pertama tadi burung di angkasa, di atasnya itu ada tombak, di bawahnya juga ada tombak. Kemudian di sisi yang lain Allah juga menciptakan ikan yang besar, hut. Makanya kalau itu Nabi itu dulu Nabi
di fa'akalahul hut ya itu artinya ikan besar ya. Hut itu Allah menciptakan ikan besar ya di laut yang mana dia itu memakan ikan yang kecil. Wa yadkhulu baina asnanihi ya. Tadi ini ada dua keadaan. Yang pertama tadi burung, yang kedua ini cerita tentang ikan. Walaupun nanti juga ada kaitannya di akhir. Allah itu juga menciptakan ikan besar yang makanannya itu adalah ikan kecil. Wa yadkhulu baina asnani lan mlebu ing dalem antarane pira-pira gigine ikan besar apa lahmus samaki apa daging iwak kecil. Nah, jadi suatu saat itu ada ikan besar tadi kemudian makan ikan kecil ya, tetapi ikan kecil itu dia jatuh atau terletak di antara gigi-giginya ikan besar gitu ya. Wa yadurruhu ya, daging ikan kecil tadi yang ada di sela-sela giginya ikan besar itu membuat sakit ikan besar, wa yu'limuhu dan menyakiti apa daging ikan kecil hu ing ikan besar fayakhruju. Akhirnya ikan besar tadi tidak tahan, fayakhruju mongko ngetokake apa hut ya ikan besar rosau ing kepalane hut minal mai saking air. Nah, jadi akhirnya dia ikan tadi seliliten lah kalau di kita. Ikan besar tadi itu seliliten, kemudian dia itu karena sakit, kemudian dia mengeluarkan kepalanya di air ya untuk dikeluarkan di daratan ya. Kemudian setelah itu apa? Wa yaftahu famahu fayajiu zalikat toir. Wa yaftahu lan buka apa ikan besar lalu membuka famau ing mulute ikan besar fayajiu mongko teko apa zalikat toir mengkono mano ya. Jadi ketika dia itu menuju ke daratan, kemudian dia itu membuka mulutnya. Ketika dia membuka mulutnya, maka si burung hijau tadi itu datang ya. Fayat hulu mongko mlebu apa toir fi famil khuti ing dalem cangkeme ing dalem mulute ikan besar yakulu makana baina asnanihi. Yakulu kalimangan apa khut ma ing daging kana kang ono apa ma iku baina asnani ing dalem antarane gigi-gigine khut. Artinya begitu khut tadi itu membuka mulutnya, kemudian burung yang di angkasa tadi turun, kemudian dia memakan ikan kecil yang ada di sela-sela giginya ikan besar. Nah, tadi kan di sebelumnya kan diceritakan bahwa burung ini burung hijau, di atasnya itu diletakkan tombak, di bawah perutnya juga dikasih tombak. Nah, kemudian dia memakan ya ikan-ikan kecil di antara gigi-gigi ikan besar. Kemudian wayakunur romahani lan ono apa dua tombak tadi Ka'amudaini koyok tiang loro ya, amudain ya, itu sama seakan dengan imaduddin ya, tiang agama. Jadi dua tombak tadi yang di atas punggung dan di bawah perut itu berfungsi sebagai tiang ya, supaya mulutnya itu tetap menganga kan gitu ya. Fi famil ka'amudaini fi famil hut ing dalem kaya tiang fi famil huti ing dalem mulute ikan besar layak diru kang ora kuwasa apa hut ikan besar alamudgi ngatasi menelan. Nah, jadi dia tidak akan kuasa untuk menelan tombaknya wa akli dan memakannya. Falam mafwana mohon nalikane habis apa alahmu daging mimbaini asnani yang dalam antarane gigi-gigine khut ya tiru mongko terbang sapa toir fi hawa ing dalam angkasa. Jalan dadake sinten Allah taala rizqo ing rezekine manuk mimbaini asnani ing dalam antarane gigi-gigine samak wa yarji ulan balik apa khut
ya ikan besar ila makani maring panggonane hut. Akhirnya setelah tadi si lilitinnya itu sudah diambil oleh burung, kemudian dia kembali ke habitat asalnya, yakni kembali ke air. Wa yastarihu lan dadi krasa kepenak apa hut bisa bebi kelawan sebebe toir. Wa yakunu lan ana apa kulu wahidin saben-saben suci minum saking karone, sakarone apa? Ikan dan toir ya, itu sababan iku dadi sebab lil akhari maring liyane. Jadi yang ikan besar itu dia nggak jadi sakit, kemudian yang burung itu dia jadi kenyang karena apa? Memakan ikan-ikan yang ada di sela-sela giginya ikan besar, ya, luar biasa. Wala yutrokulan ora den tinggalake apa atoiru manuk bila rizkin kelawan rizki, fakaifa yutroku mongko kali kaya apa yutroku den tinggalake apa al insanu menungso bila rizkin. Burung aja itu tidak ditinggalkan terkait dengan rezeki, apalagi yang manusia gitu ya. Jadi karena apa? Gitulah ya. Burung aja itu rezekinya itu dijamin, apalagi manusia. Jadi ini cantik ya kata-katanya ya, kata-katanya cantik. Ini wala yutrakut toiru bila rizkin fakaifa yutrakul insanu bila rizkin. Burung aja itu tidak ditinggalkan ya tanpa rezeki, apalagi manusia. Ini sekali lagi tadi mau idenya itu bahwa kita tidak terlalu mementingkan atau tidak perlu mengambil berat terkait dengan rezeki ya. Oke, ini saya cepat aja yang biar sebagai ini ada suatu cerita ya. Wa fi hikayatin lan iku tetep ing dalam satu hikayah wa fi hikayatin Ibrahim bin Adham rahmatullahu alaihi. Kemudian ini ada satu hikayat ya, cerita terkait dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu salah satu tokoh sufi ya. Ya, sekelas Robi'ah Dawiyah, Hasan Basri ya, itu ini juga eranya dia adalah era tabi'in ya. Ibrahim bin Adham itu kila itu seorang raja, kila adalah seorang pangeran ya. Ada yang mengatakan dia raja, ada yang pangeran. Itu nggak penting lah statusnya, bukan kita ya. Yang penting itu dia adalah seorang bangsawan ya. Nah, dia ini cerita gini, wa kana sababu taubatihi lan ono apa sebabe taubate Ibrahim bin Adham annahu kana yauman minal ayyam ya, itu kharaja ila syaiti fanajala mangzilan wa basota safarota liyakulat to'am. Suatu saat Ibrahim bin Adham itu dia keluar untuk berburu, kemudian dia itu berhenti dalam suatu tempat, kemudian dia membuka kantong makanannya untuk memakan itu ya. Fabainama Ibrahimu min dzalika wa raqiba farosahu. Oke, fabainama huwa kadzalika ja'a ghurabun wa khadha minas safarati khubzan bimangqarihi wa tarafil hawa. Ketika Ibrahim bin Adham tadi dia itu membuka bekalnya, tiba-tiba ada burung ya, ada burung terbang turun, kemudian dia mengambil roti yang akan dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham kaget. Ya, fata'ajjaba Ibrahim mongko dadi gawa, dadi kaget sapa Ibrahim bin Adham min zalika saking mengkono-mengkono. Wa raqiba farosahu, dia akhirnya itu terkejut, kemudian dia itu mengendarai kudanya, wa dzaba ila khalfit thair lan budal sapa Ibrahim bin Adham ila khalfit thair maring burine manuk. Akhirnya dia itu mengendari kudanya mengikuti burung tadi ya, hatta soida al-ghurabu ilal jabali wa ghoba an aini Ibrahim. Akhirnya burung tadi terbang tinggi menuju ke suatu gunung dan hilang di pandangan Ibrahim bin Adham.
Kemudian fasu'ata Ibrahim aidan al-jabala litola bil hurab faro'a min ba'idin zalikal hurab. Akhirnya Ibrahim bin Adam itu dia mengikuti ya dengan juga naik ke gunung ya sebagaimana burung gagak tadi. Faro'a Ibrahim rojulan. Ya, ini masyhuran cerita ini ya. Faro'a mongko weruh sapa Ibrahim rojulan ing wong lanang masdudan bil hibal kang diikat dengan tali dengan tampar muktojian kali terbaring ala kofau ing atase citoke. Makanya kalau orang itu suka tidur itu terkenal dengan sebutan Abdul Kofa, itu adalah hamba yang banyak tidur. Falamma ra'a Ibrahim zalika rajul, maka selama sane weruh sapa Ibrahim bin Adam dalika rajula ing mengkono-mengkono lanang ala hazil hala ing atase kilah keadaan nazala maka temurun sapa Ibrahim bin Adam an farosihi saking kudane wahalla lan lepas sapa Ibrahim bin Adam syadadahu ing ikatane rajul wa sa'ala lan takon sapa Ibrahim bin Adam an hali saking keadaane Ibrahim bin Adham wa qissati lan kisahnya itu ya. Jadi ketika dia mengikuti burung kemudian dia itu takjub, heran karena ada seorang laki-laki yang tangan dan kakinya diikat, ya kemudian dia itu tidur berbaring, ya dengan jitoknya, ya kemudian akhirnya ya Ibrahim bin Adham tanya ya tentang keadaan dan kisahnya. Faqala rajul maka ngucap sapa rajulu ini stuingsun kuntu tajiron. Aku ini adalah seorang yang pedagang. Kemudian fa'akhodani kita utori, kemudian aku dibegal oleh para perampok, wa khodulan podo ngambil sapa perampok, maka namanya apapun yang ada bersama saya, minal mali sangking bondo. Artinya saya itu seorang pedagang. Kemudian saya itu ketemu perampok itu lalu mengambil harta saya, wadorobuni lalu dan memukul saya, wasyaduni dan mengikat saya, watarohuni dan melemparkan saya, fi hadzal maudhi dalam ikilah tempat wasoroli sab'atalan dadi liku kedua ingsun, apa sab'atu ayamin, apa pitung dino, kulayaumin yajiul hurab, yang mana tiap hari itu burung gagak itu datang kepadaku ya. Jadi setelah saya itu diikat selama 7 hari itu tak pernah lepas sehari pun burung gagak itu datang kepadaku dengan membawa roti wa yajlisu ala sodri wa yukassiru al khuzza bimangqorihi wa yadha'uhu fi fami wa ma tarakanallahu ja'ian fi tilkal ayam. Jadi artinya orang tadi itu cerita ya selama 7 hari tidak pernah sehari pun ya Allah itu membiarkanku. Jadi burung gagak itu selalu datang menyuapiku ya sehingga aku itu tidak pernah keadaan lapar ya. Itu hebatnya kitab ini ya, dia bisa bercerita yang mendukung hadis tadi ya, yang mendukung hadis tadi ya. Gitu kemudian diceritakan farokiba mongko rokiba numpai sapa Ibrahimu farosahu wa ardafahu. Akhirnya Ibrahim bin Adam itu mengendarai kudanya dan laki-laki tadi itu diboncengkannya ya. Kemudian baca bila maudhi allazi kana nazala fihi, kemudian dia membawanya ke tempat semula, tempat yang Ibrahim bin Adam tadi ketemu burung gagak tadi ya. Kemudian nah itu wataba lang tobat, artinya dari kata-kata wataba ini berarti sebelumnya ya mungkin karena tipikal bangsawan ya, akhirnya dia itu tobat. Wataba Ibrahim bin Adam wa raja'ala ilallah ta'ala, artinya dia tobat kembali kepada Allah. Wa naja'a siyabahu, kemudian dia melepaskan pakaian kebesarannya. Wala bisa lan nganggo sapa Ibrahim bin Adam as-sufa ing pakaian suf ya, pakaian berbulu, wa ataqalan merdekake sapa Ibrahim bin Adam abidau ing kawulane, wa alqafa iqarahu wa amlakahu, dia mewakafkan apa yang ada
harta apapun yang dimilikinya, jadi semua budaknya dimerdekakan, semua hartanya itu diwakafkan, wa akhodalan ngalap sapa Ibrahim bin Adam biadi kelawan tangane Ibrahim bin Adam ason ing apa pegangan ya watawajjaha lan berjalan menuju, maksudnya tawajjah itu kan ke depan ya, menghadapkan ke depan, akhirnya berjalan menuju ila makata maring Mekah bila zadin kelawan tanpa sangu wala rohilatin lan tanpa kendaraan wa tawakkala lan tawakal sapa Ibrahim bin Adam Allah atas Allah walam yahtim lan ora memerhatiake sapa Ibrahim bin Adam ala zadin ngatasi sangu walam yab qojaian hatta wasala ilal Ka'bah wa syakarallah taala wa asna alaihi qol. Akhirnya dia ke Mekah tidak peduli dengan, artinya dia tidak membawa bekal ya, dan dia juga walam yabqa jai'an, walaupun dia tidak membawa bekal itu dia tidak pernah apalah lapar ya. Sampai akhirnya dia itu sampai di Ka'bah bersyukur kepada Allah, kemudian dia ingat kepada Allah, lalu dikatakannya ya Ibrahim bin Adam wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Maman utasawwana Allah ya tawakal sapa man Allah ing atase Allah, bahwa mau Allah hasbu itu nyukupi man. Inna Allah baligu amri wizat kang numbindakake urusane. Qajala teman-teman dadake sinten Allah likuli syai'in mari sampai suci dadake kodran ing ketetapan. Allah itu sudah menjadikan ketetapan untuk tiap sesuatu ya. Dimana dalam surat At-Tolak ayat 3 ya. Betul ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.